Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Syifa Nazari dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan alat optik dalam menghadapi dan mempublikasi penampakan virus corona atau COVID-19. Pengertian alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik, misalnya cermin, lensa, atau prisma. Alat optik memanfaatkan prinsip pemantulan dan atau pembiasan cahaya. Ada beberapa alat optik antara lain kamera, loop, mikroskop, teleskop, proyektor, dan episkop. Berikut ini adalah contoh dari alat optik. Sini saya akan menjelaskan tentang mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang ukurannya terlalu kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Misalnya, jamur patogen, jaringan daun, koloni bakteri, dan lain-lain. Ada dua bagian utama yang umumnya menyusun mikroskop, yaitu bagian optik yang terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek yang diamati. Pembesaran lensa objektif dapat diatur di revolver dengan pembesaran 5 kali, 10 kali, 40 kali, 60 kali, dan 100 kali. Sedangkan lensa okuler adalah lensa yang tempat mata pengamat mengamati objek. Pembesaran lensa okuler dapat disesuaikan kebutuhan dengan pembesaran 5 kali, 6 kali, 10 kali, dan 15 kali. Bagian non-optik yang terdiri dari kaki dan lengan mikroskop, diafragma, meja objek atau preparat, pemutar halus dan kasar atau makrometerskop, penjepit kaca objek atau preparat, cermin, kondensor, dan sumber cahaya. Kaki dan lengan mikroskop berfungsi untuk menunjang mikroskop. Meja objek berfungsi sebagai tempat meletakkan objek yang diamati. Pemutar halus dan kasar digunakan untuk mengatur bayangan dihasilkan. Sedangkan cermin digunakan sebagai pemantul cahaya agar pengamatan dapat dilakukan. Berikut ini adalah bagian-bagian mikroskop. Kalian bisa membacanya. Selanjutnya ada coronavirus. Penyakit coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus atau SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Dan sejak saat itu, menyebar secara global mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020 yang sedang berlangsung. Gejala umumnya termasuk demam, batuk, dan sesak nafas. Penampakan virus corona dilihat dari mikroskop. Virus ini hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop, tapi tak semua mikroskop mampu memperlihatkan bentuk virus mematikan ini. Penglihatan bentuk dan gambar virus corona harus melalui mikroskop berteknologi dan bercahaya tinggi, yakni mikroskop elektron. Ilmuwan Amerika Serikat merilis gambar pertama virus corona yang saat ini sudah menginfeksi lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dan menewaskan lebih dari 1.700 lainnya. Para ilmuwan Institute of Health atau NIH mengumpulkan sampel dari warga negara Paman Sam yang terinfeksi dan mengabadikan virus mematikan yang kini dinamai COVID-19 tersebut. Ini adalah bentuk dari mikroskop elektron. Gambar visual virus corona yang diambil dengan mikroskop elektron. Gambar-gambar visual virus corona ini berasal dari berbagai jenis sel. Tim seniman visual medis kemudian memberi sentuhan warna untuk membedakan dari sel-sel sehat. Hasilnya, gambar tangkapan mikroskop virus corona yang menyerupai mahkota ini terlihat mirip dengan virus SARS. Selain COVID-19, corona juga diidentifikasi dengan nama SARS-CoV-2. Dokumentasi yang satu ini menunjukkan cangkang protein coronavirus atau kapur biru. Efek serangan coronavirus saat ini.
Coronavirus dikelilingi cangkang berduri yang membuatnya mirip mahkota. Duri atau paku-paku protein ini terlihat sedikit kabur dalam foto-foto yang dirilis NIH. Urutan duri protein inilah yang memungkinkan ilmuwan NIH lainnya, yaitu Mikhail Letko dan Vincent Munzer, untuk mengidentifikasinya sebagai kerabat dekat SARS. Dan kesamaannya dengan SARS membuat Organisasi Kesehatan Dunia tidak hanya memberikan nama virus SARS-CoV-2 dan penyakit yang menyebabkan COVID-19, tetapi juga membuat penamaan yang menghubungkan keduanya. COVID-19 digambarkan dalam warna kuning, terdiri dari partikel-partikel yang jauh lebih kecil daripada sel-sel yang menyusun jaringan manusia atau hewan. Digambarkan di sini dengan warna biru dan ungu. Gambar mikroskop elektron menunjukkan para penyerang mini ini muncul dan bergerak di antara sel-sel untuk mencari makan. Mengidentifikasi bentuk dan struktur virus tidak serta-merta menghentikannya, tapi memberi ilmuwan petunjuk penting mengenai bagaimana cara menghentikannya. Partikel virus berwarna kuning dapat menyerang berbagai jenis jaringan manusia dan hewan, yaitu berwarna merah dan abu-abu. SARS-CoV-2 utamanya menyerang jaringan pernapasan. Dalam gambar mikroskop, dapat dilihat bagaimana sel-sel corona muncul dan menyerang yang lain. Sebagian dalam kelompok yang sangat terkonsentrasi. Virus sendiri bisa dikatakan hewan kecil. Sangat kecil hingga tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya seperti yang digunakan di sekolah atau perguruan tinggi. Ilmuwan NIH mengabdikan virus corona dengan menggunakan mikroskop elektron untuk melihat partikelnya. Virus tidak dapat bertahan hidup dan berkembang biak dengan sendiri karena itu mencari host atau inang untuk hidup, untuk mendapatkan energi yang dapat digunakan untuk mereplikasinya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.